menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka kalbu pikiran kita dengan keberkahan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nusayna. Baik teman-teman, sahabat Ribat Luarnya, meskipun ada kendala, kita mengkaji Aqidatus Syafi'i. Jadi qabla al-maghrib kita mengkaji akidah kalam ahli sunnah. Jadi masail-masail, persoalan-persoalan, isu-isu yang biasa panas di kalangan orang yang membajak nama ahli sunnah. Salah satunya adalah keluar beberapa tulisan kecil, buku-buku kecil, termasuk terjemahan-terjemahan akidah Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berakidah meyakini bahwa Allah bertempat. Nah, ini tidak benar. Nanti kita coba lihat, ada dua kitab yang sangat bagus tentang ini. Sebenarnya Manaqib Imam Syafi'i juga ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan beberapa imam-imam lain. Namun yang paling recommended itu ada dua kitab ini, Manaqib Syafi'i karya Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Baihaqi. Beliau wafat tahun 458 Hijriah, lahirnya 384, artinya hidup di akhir abad keempat dan wafat di pertengahan abad kelima. Nah, ini angkatan guru-gurunya Imam Syafi'i, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali punya guru, gurunya berguru ke Imam Al-Baihaqi. Kemudian adapun ini secara tartib, sistematika dan penjelasan sangat bagus sekali, dan boleh disebut ini faqih mutakallim. Jadi dia ahli fikih dan dia menguasai ilmu akidah. Sedangkan ini dia muhaddis mutakallim, dia ahli hadis dan menguasai ilmu kalam. Tapi juga dia ahli fikih di sini, tapi uslubnya uslub ahli hadis, model ahli hadis. Kalau teman-teman nanti di PDF-nya juga sudah ada ya, bisa dibuka, itu halaman 385. Ma yustadallu bihi ala ma'rifati Syafi'i. Jadi Imam Baihaqi mengatakan bisanadina muttasil ilaihi ma yustadallu bihi ala ma'rifati Syafi'i bi usulil kalam wa sihhati i'tiqadihi fiha. Jadi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pengetahuan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Jadi kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada orang yang menggunakan nama Imam Syafi'i untuk mengharamkan ilmu kalam. Apakah ini benar? Ternyata seperti ada suatu ilmu tidak baik, misalnya ada suatu tema tidak baik dalam satu ilmu, begitu juga di kalam. Kalam itu dia satu cabang ilmu, beberapa temanya tidak baik dibahas. Nah, Imam Syafi'i sebenarnya begitu, ketika melarang orang membahas kalam itu bukan berarti mengharamkannya. Nah, di sini nanti ternyata Imam Syafi'i berbicara tema-tema kalam. Nah, ini contohnya. Apa akidah Imam Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i sama dengan akidah Imam Asy'ari? Karena dalam beberapa buku-buku yang berkembang PDF-nya di sosmed, saya lihat ada nukilan bahwa kalau mazhabnya Syafi'i, akidahnya mesti Syafi'i. Oke, saya senang dengan nukilan ini. Tapi ini kan aneh. Biasanya mereka yang anti dengan akidah aswaja ahlu sunnah yang kita kembangkan, kita pertahankan sekarang, mereka juga anti mazhab. Mereka melarang kita bermazhab ke mazhab Syafi'i. Mereka bilang gak boleh bermazhab, langsung saja kepada Rasulullah, langsung saja kepada Allah Rasulullah. Tapi giliran kita memperjuangkan akidah ahlu sunnah dengan sistem yang disusun oleh Imam Asy'ari, bukan Imam Asy'ari yang buat. Imam Asy'ari itu cuma menyusun apa yang berserakan. Seperti Imam Malik menyusun ajaran ulama Madinah
bukan berarti Imam Malik membuat ajaran baru, tapi itu adalah mazhab ahli Madinah. Begitu juga Imam Syafi'i. Namun kenapa tidak ada istilahnya manhaj akidah Syafi'i? Nggak ada. Yang ada manhaj akidah Asy'ari, Maturidi, akidah Ibnu Taimiyah, akidah Muhammad bin Karram, siapa lagi? Orang-orang ini kenapa ketika disebutkan akidah mereka imamnya, tapi Imam Syafi'i tidak termasuk? Karena Imam Syafi'i lam yusannif kitaban fil aqidah. Itu sederhananya begitu. Beliau tidak mengarang kitab akidah karena beliau memerankan dirinya sebagai imam mujtahid dalam bab fikih. Itu penjelasan paling sederhana, ya. Namun Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab ini mencoba meneliti karya-karya beliau. Bertemulah di Muqaddimah Ar-Risalah, Muqaddimah Al-Um, pernyataan-pernyataan beliau yang unik. Ternyata akidahnya sama. Nanti kita akan bedah masuk ke sini insyaallah. Namun sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya, di kajian-kajian sebelumnya, rekaman-rekaman sebelumnya, mungkin ada yang bertanya tentang ada orang yang memahami Allah bertempat di langit itu karena Imam Syafi'i menukil hadis Aina Allah. Nabi bertanya ke budak perempuan, di mana Allah, dan itu dinukil di kitabnya, ya, Al-Bab tentang memerdekakan budak. Silakan dicari nanti. Dan itu ketika kita cek di dalam kitab Manaqib Syafi'i al-Baihaqi, karena beliau ahli hadis, maka kita jadikan karya beliau lebih utama dalam masalah ini. Jadi kita taruh dulu karya Imam Fakhruddin Ar-Razi karena beliau walaupun mengerti hadis mungkin jauh lebih hebat dari kita, tapi beliau tidak dikenal sebagai muhaddis. Teman-teman nanti bisa buka ya di tadi halaman 385, khusus tentang Aina Allah. Nah, ini sebagai penciri sebenarnya pengikut Syafi'iyah seperti Imam Al-Baihaqi, apakah memahami hadis di mana Allah, lalu dijawab oleh si budak di langit, itu seperti yang dipahami oleh orang-orang yang mencatut nama Imam Syafi'i bahwa Allah bertempat di langit. Nah, di sini ternyata beliau menukil hadis Ainallah itu, ya. Disampaikan di sini, qultu hadzal ladzi naqalnahu an Syafi'i. Inilah yang kami nukil dari Imam Syafi'i. Jadi beliau lagi berbicara tentang apa arti iman. Iman itu qaulun wa ada tasdik, lalu ada qaul, ada amal. Jadi ada amal qalbunya, lalu ada lisannya, lalu ada amal fisiknya. Lalu beliau mengatakan yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ternyata Imam Asy'ari juga berbicara begitu. Namun Imam Asy'ari mengatakan bahwa yang asal dari iman itu adalah tasdik di qalbu. Oke, nah coba kita lihat di sini. Qala faqad akhbarana Abu Sa'id, ini halaman 394. Faqad akhbarana Abu Sa'id di paragraf ketiga bagian tengahnya, Ibn Abi Amr rahmatullah alaih, qala haddatsna Abu al-Abbas al-Asam, qala akhbarana Rabi'. Rabi' ini murid Imam Syafi'i yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau seorang yang setia berkhidmah kepada Imam Syafi'i dan rajin, meskipun hafalannya tidak banyak tapi dia rajin. Ini Imam Ar-Rabi'. Beliau seniornya Imam Zakaria As-Saji, salah satu guru daripada bukan senior aja ya, guru dari Imam As-Saji. Imam As-Saji berguru kepadanya, juga berteman dengannya. Imam As-Saji, Zakaria As-Saji itu adalah guru dari Imam Asy'ari. Jadi nyambung. Asy'ari, As-Saji, Ar-Rabi', Asy-Syafi'i. Apa kata Ar-Rabi'? Anba'ana Asy-Syafi'i fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minati fil kafarah. Imam Syafi'i meriwayatkan kepada kami persoalan memerdekakan budak dengan syarat dia mukmin sebagai kafarah, penebus dosa. Qala idza wasafat ya'ni raqabah al-Islam fa'ataqaha bikamaliha. Apabila si budak perempuan itu terbukti dia Islam, maka memerdekakan dia secara utuh. Ajaza'at anhu,
maka ini sah gitu. Qala wasafa al-Islam, apa karakter yang mencirikan dia sebagai muslim? Dijawab di sini, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi bahwa tiada yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Wa tabarra'a mimma khalafa al-Islam min din. Nah, ini nasnya ya. Jadi nggak ada kalimat meyakini bahwa Allah di langit, bukan begitu. Tapi hadis yang beliau sebutkan nanti itu hadis ainullah. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan hadis di mana Allah, lalu jawab oleh si perempuan fis sama di langit, tidak pernah meyakini bahwa Imam Syafi'inya bahwa Allahnya tinggal di langit atau bertempat di langit. Tapi itu dianggap perwakilan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala, berkata Imam Syafi'i, ya, wa ahabbu ilayya law imtahanaha bil iqrar bil ba'tsi ba'dal maut. Nah, saya lebih suka seandainya si perempuan budak itu atau seorang budak itu ditanya tambahan mengenai akhirat, dia percaya atau tidak gitu. Terus wa zaqara hadits Muawiyah bin al-Hakam. Lalu Imam Syafi'i menukil hadis Muawiyah bin al-Hakam yang kita bahas pada kajian sebelumnya, bahwa beliau memukul budak perempuannya, setelah itu merasa bersalah lalu dibawa ke Nabi, dan Nabi SAW bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia berkata di langit. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Siapa engkau? Engkau Rasulullah. Qala fa'atiqha, maka Nabi berkata, merdekakanlah dia. Zada fi ghairi Syafi'i a'tiqha fa innaha mu'minah, ya. Selain Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa merdekakanlah dia karena dia beriman. Nah, itu ada di riwayat Muwatta dan lain-lainnya. Jadi hadisnya menyebutkan ainallah, dan itu dinukil dalam kitab Imam Syafi'i. Ya, nanti kita bisa lihat misalnya kitab ya. Tapi Imam Syafi'i tidak memahami dan tidak pernah menaskah di situ annallaha fis sama, Allah bertempat tinggal di langit, hululan atau mutakhizan makan atau mutahayyizan, menempati makan, ya, makan tempat, ya, bahasa Arab. Itu tidak ada, ya. Kemudian wa zaqara fi riwayat Az-Za'farani fi Kitabil Qadim, dalam kitab Qadim yang diriwayatkan oleh Za'farani, dinukil hadis yang lain. Hadis yang dengan redaksi yang mirip dengan redaksi Imam Malik. Apa itu? Anna rajulan minal ansar ja'a ila Rasulillah. Ada seseorang Ansar datang kepada Rasulullah, bijariyatin lahu sauda. Nah, dia ini budak perempuan yang hitam. Mohon maaf, ya. Faqala Rasulullah SAW, atashhadina an la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah? Qalat na'am. Qala atashhadina anna Muhammadar Rasulullah SAW, ya. Lalu ada tambahan bil ba'si, atuqinina bil ba'ts. Ya, qalat, nah semuanya dia tiga pertanyaan itu dijawab na'am. Ini bukti bahwa Imam Syafi'i yastadillu bil mursal sahih, bahwa ada hadis mursal yang sahih. Nah, ini salah satu hadis mursal yang sahih, hadis yang terputus tapi dia sahih. Kenapa? Karena Imam Syafi'i beristidlal dengan periwayat hadis yang lebih faqih. Nah, dan ini dijelaskan nanti di halaman 396. Qultu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, Imam Baihaqi menjelaskan, amma hadis Muawiyah bin al-Hakam faqad khalafahu Ubaidullah. Hadis Muawiyah bin al-Hakam yang aina Allah, di mana Allah, itu berbeda redaksi pada riwayat Ubaidullah. Fi lafzil hadis, pada lafaz hadisnya. Apa itu? Wa huwa wa in kana mursalan, meskipun itu mursal, hadisnya keputus, farwatuhu afqah, tapi rawinya lebih faqih. Berarti salah satu metode mentarjihkan satu riwayat, dilihat rawinya mengerti nggak apa yang diriwayatkan, gitu. Wa wafaqahu Syarid ibn Suwaid, ya, Ats-Tsaqafi mursalan. Nah, gitu. Nah, ini hadis juga dapat kita temukan dalam Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasa'i. Nah, namun dalam riwayat Imam Nasa'i nanti ada lafaz yang bakal disebut di setelahnya, ya, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu. Nah, itu ada tambahan di An-Nasa'i. Baik. Nah, lalu
apa penjelasan Imam Baihaqi sebagai ahli hadis dan ahli fikih dan ahli akidah yang sangat memahami Imam Syafi'i, yang punya sanad kepada Imam Syafi'i, bukan seperti orang-orang yang hari ini dia boleh kita sebut hanya nemu kitab gitu. Apa istilah Tarqatul Adanya, al-wijadah, ya, dia cuma nemu dalam kitab tapi dia nggak punya sanad untuk menjelaskan makna. Kita lihat di halaman 397-nya, apa kata beliau? Wa huwa wa in sahha, meskipun hadis aina Allah, di mana Allah itu lafaznya sahih, faka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabaha ala qadri ma'rifatiha. Jadi beliau menggunakan metode namanya metode jamak. Nah, ini teman-teman masih ingat, kalau ada hadis ikhtilaf, maka metode pertamanya dijamak, digabungkan dulu, ya, atau diplomasi lah istilahnya, digabungkan, dicari kira-kira persamaannya di mana, celahnya di mana. Kalau nggak bisa nanti ditarjih, dikuatkan salah satunya. Kalau nggak bisa, dicari nasikh mansukhnya, mana yang dulu, mana yang terakhir. Kalau nggak bisa, baru tawakuf. Tapi tawakuf bukanlah bagian dari manhaj. Jadi metodenya cuma 3 sebenarnya yang tadi. Nah, beliau mencoba menggabung. Apa kata beliau? Khatabaha ala qadri ma'rifatiha. Jadi Nabi berbicara sesuai dengan standar IQ-nya Jariyah, si budak. Inilah yang saya katakan berkali-kali. Kalau kita mengatakan sahabat ini cerdas, sahabat ini kurang cerdas, itu bukanlah menghina sahabat. Itu biasa. Itu nggak ada penghinaan di situ. Karena beberapa orang mengatakan saya menghina sahabat Nabi. Ya, ini tidak benar. Ya, kita adalah ahlus sunnah yang sangat mencintai sahabat. Dan apa kata Abu Hanifah? Nahnu rijal wa humur rijal. Kami rijal, mereka para sahabat juga rijal. Artinya di antara kami ada yang alim, mereka ada yang alim. Di antara kami ada yang tidak alim, di antara mereka ada yang tidak alim. Di antara kami ada yang cerdas, di antara mereka juga ada yang tidak cerdas. Nah, adapun sibabun, cacian, itu babnya bab akidah. Kalau babnya masuk ke bab akidah, artinya seperti caciannya orang-orang Syiah, itu baru masuk. Sedangkan ungkapan ini ungkapan standar, ya. Dan kalau teman-teman penasaran, silakan buka di Sahih Muslim yang kita bedah di waktu yang lalu, di bulan yang lalu, bahwa terlihat di situ memang perempuan ini tidak cekatan dalam bekerja, sehingga salah satu domba dari Ibnul Hakam ini dimakan oleh serigala, ya. Baik. Nah, kita mengatakan begitu, itu tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ketika Aisyah mengata-ngatai Muawiyah, dalam tanda kutip, kenapa Anda membunuh 12 sahabat Nabi? Itu bukan berarti Aisyah menghujat Muawiyah, ya kan? Ketika sahabat Nabi Talha dan Zubair awalnya berbaiat ke Ali, lalu keluar dari baiat kepada Ali dan mengikuti Aisyah. Lalu Aisyah memerangi Ali karena Aisyah berpikir waktu itu bahwa Ali pembunuh Utsman, salah satu yang membunuh Utsman. Bukan berarti mereka ini kemudian kita sebut munafik seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, enggak. Ini perdebatan politik. Nah, teman-teman, Nabi SAW, kata Imam Al-Baihaqi, khatabaha ala qadri ma'rifatiha, sesuai dengan knowledge-nya, sesuai dengan keilmuannya, IQ-nya, kepintarannya. Fa innaha wa amsaluha qabla al-Islam kanu ya'taqiduna fil awthan. Nah, coba lihat ulama ahli hadis bercerita. Jadi jangan dulu emosi ketika bahasa di sini terlalu semangat, lalu mengatakan Allah benar-benar di langit nih, hadisnya dari Sahih Muslim. Coba lihat. Orang yang paling mengerti hadis di zamannya, yaitu Imam Baihaqi, mengatakan hadis ini menjelaskan keadaan si perempuan dan orang-orang yang sama dengannya sebelum Islam. Kanu ya'taqiduna fil awthan. Mereka meyakini menyembah al-awthan. Apa arti al-awthan? Berhala. Okay? Annaha alihatun fil ard. Bahwasannya berhala itu adalah tuhan-tuhan di bumi. Fa'arada ayya'rifa imana. Maka Nabi ingin mengetahui, mentes imannya dia. Dia imannya ke Tuhan di bumi atau bukan? Faqala laha aina Allah. Maka berkata Nabi kepadanya, di mana Allah? Hatta idza asyarat ilal asnam,
seandainya si perempuan mengisyaratkan ke bumi, ke ausan, ke asnam, berhala-berhala, arafa annaha ghairu mu'minah, atau arafa annaha ghairu boleh, ghaira sebagai badal boleh. Maka Nabi menyadari bahwa dia bukan beriman, tapi ternyata qalat fis sama, dia mengatakan di langit. Arafa annaha bari'at minal awsan, maka Nabi menyadari bahwa si budak perempuan itu terlepas dari berhala. Wa annaha mu'minatun billahi alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, gitu. Ini coba kalimatnya menarik. Dan disitulah Nabi tahu bahwa si perempuan ini percaya kepada Allah, ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Allah itu Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, kan begitu di Qur'annya, ya. Au asyara wa asyarat ila zahiri ma warada bihil kitab. Lalu beliau menambahkan, Imam Baihaqi menambahkan maksud Imam Syafi'i, karena la ya'rifu Syafi'i illa Syafi'iyah, ya. Enggak mengerti Imam Syafi'i kecuali pengikut Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Adapun lafaz yang ada di surat Al-Mulk, aamintum man fis sama. Apa arti man fis sama? Apakah kamu tidak merasa beriman atau aman dengan yang di langit? Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari yang berada di langit? Ayyakhsifa bikum, ya? Nanti menurunkan azab kepadamu. Nah, apa arti man fis sama? Yang di langit. Apa artinya? Coba lihat teman-teman. Ini halaman 397, ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Maknanya adalah man fawqas sama, yaitu yang di atas langit, yakni alal arsy, di atas arsy. Dan kita sudah mengatakan tadi sebelum ini, Ustadz Ali bertanya bahwa Imam Utsman As-Sabuni, ya, mengatakan bahwa istawa al-ars, bahwa fauqal ars itu nggak masalah. Jadi kalimat fauqa, Allah di atas, kalimat fauq pakai fauqa atau alal ars atau fauqal ars itu nggak masalah. Nah, oleh karena itu Imam An-Nawawi ketika bertemu fis sama, yang benar kalau ini hadisnya dianggap benar lafaznya, mesti makna fi itu ala sama. Kenapa? Ketika Nabi naik ke langit pertama, langit kedua waktu Mi'raj, yang bertemu Allah atau bertemu para arwah Nabi? Arwah Nabi. Buktinya bahwa Allah bukan di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seandainya Allah di langit di fi, berarti di hadis Bukhari itu salah dong. Padahal hadis Bukhari itu lebih sahih daripada hadis Imam Muslim ini, gitu. Hadis Imam Muslim yang menyebutkan fi, di langit. Sedangkan hadis Bukhari menyebutkan bahwa Nabi ketika naik ketemu arwah para nabi. Baik. Nah, kenapa? Karena memang ayatnya berulang-ulang menyebutkan Ar-Rahman al-Istawa summa istawa al-Ars, gitu ya. Allah yang Maha Rahman istawa atas arsy. Kalimat istawa ala tidak ada persoalan, dan kita sudah sebutkan di pertemuan pertama selama pandemi ini ada 5 yang mesti dipahami. Silakan dirujuk nanti, dan Sidi Musa bisa ngulang lagi apa yang 5 itu yang sudah ditulis dalam kitab Al-Ibana. Dan itu nanti bertentangan dengan beberapa naskah yang juga dinukil oleh Imam Asy'ari, oleh Dr. Fawqiyah, naskahnya Imam Asy'ari, ya sakinas sama, atau yang dinukil oleh Tamimi, ya, waktu itu ya sakinal arsy. Padahal yang sahih yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Rabbul Arsyil Azim, ya. Dalam hadis Nabi berdoa la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada kalimat la ilaha illallah sakinal arsyil azim atau sakinas sama'il azim, nggak ada, ya. Lafaz itu tidak mungkin bersumber dari Imam Asy'ari, itu mungkin dari dasul yani al-haqidun, ya. Jadi ada orang-orang yang haqid, yang dengki kepada Imam Asy'ari lalu menyisipkan itu. Dan fenomena das ini, das, ya, bahasa Arabnya das. Maka kitabnya disebut madsusah. Madsusah, kitab yang sudah disisipkan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena nama Imam Asy'ari ini masyhur. Oke. Nah, coba lihat apa kata Imam Baihaqi menjelaskan akidah Imam Syafi'i tentang Ar-Rahman al-Istawa. Wa kullu ma'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi itu disebut langit sama. Karena sama secara harfiah artinya aras. Dan aras adalah a'las samawat, adalah bagian langit yang tertinggi. Ya, sebenarnya adalah di atas langit itu sendiri. Fahuwa al-arsy kama akhbara bila kaif. Jadi teman-teman, akidah Ahlussunnah Asy'ari mengatakan Allah alal arsy pakai bahasa Arab. Fawqal arsy boleh, tapi bila kaif. Ingat, ini kalimatnya bila kaif. Apa arti bila kaif? Kaif inilah yang tidak dipahami dengan baik oleh atba' Ibn Taimiyah. Kaif itu di situ ada tempat, tahayyuz, ya, menempati, ya, alat, ya, intiqal, perpindahan, hijm, ya, ukuran. Nah itu nggak mungkin, ya. Bila kaif inilah maksud bila kaif. Bila kaif ini sering dipahami oleh atba' Ibn Taimiyah sekarang, artinya ghair ma'lum. Dia ada model, jadi istiwa itu duduk, tapi kita nggak tahu, kan begitu yang dipahami oleh bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan istiqrar yang berarti duduk, dan ini tidak benar, ya. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Maka beliau mengatakan bila kaif ba'inun min khalqihi ghairu mumasin min khalqihi, ya, berjarak dari makhluknya dan tidak bersentuhan langsung dengan makhluknya. Nah, jadi Allah istawa al-arsy tanpa menyentuh, bersentuhan seperti fisik, karena itu sifat dari jisim. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan sederhana dari Imam Baihaqi terhadap Imam Syafi'i, ya. Karena teks yang tentang pembebasan budak, memerdekakan budak ini sering dipelintir oleh kawan-kawan kita, dan kita harus jelaskan secara jujur. Baik, di bagian lain nanti bab setelahnya mayu'sar anhu rahimahullah fi dalailit tauhid, apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dalail tauhid. Nah, di sini banyaklah tema-tema di sana, ya, tema-tema tentang kalamullah, asma Allah. Nanti kita akan bahas pada sesi berikut insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.